Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita yang hadir pada sabat ini. Dalam kumpulan kebangunan rohani ini, kita belajar tentang New Start. Bagi yang belum tahu, pada malam ini ialah malam kedua, dan topik kita pada malam ini ialah sebelum itu saya tanya, kalau kamu masih ingat yang pertama maksudnya apa? Siapa berani menjawab? Nutrition, dia bilang si Dan makan. Ya, kemarin kita sudah belajar nutrition, atau lebih-lebih lagi dia berkait dengan pemakanan, kan? Dan pada malam ini, malam yang kedua, kita belajar huruf yang seterusnya, yaitu huruf I, yaitu exercise ataupun senaman atau olahraga. Ellen G. White, dia menuliskan dalam bukunya Testimonies, dia berkata, olahraga akan menolong pencernaan. Berjalanlah sesudah makan dan jangan melakukan pekerjaan berat setelah makan. Ini tips pertama yang dia kasih tahu di sini. Dia bilang, lepas makan, kalau kita berjalan beberapa menit, dalam 15 menit, bukan yang jalan yang laju-laju macam exercise punya, macam kita jalan biasa yang santai-santai punya jalanan, dia akan membantu dalam pencernaan kita. Dalam Kejadian 2 ayat 15, dia bilang, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini itu hukum kesehatan pasal senaman, dia bukan baru-baru saja, ataupun di olahraga ini, dia bukan baru-baru saja karena discover oleh saintis, tetapi ini dari dulu lagi, sejak dunia baru dijadikan, kan? Tuhan Yesus cipta di dunia, di bumi, dia cipta Adam dan Hawa, dan di situ dia bukan suruh Adam dan Hawa di Taman Eden untuk santai-santai atau enjoy saja. Dia suruh di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau mau mengusahakan, bukan mau duduk-duduk, kan? Bukan mau santai-santai saja, tetapi ada kerja yang dibuat di situ. Pada malam ini saya mau share beberapa prinsip berolahraga. Sebelum itu saya mau kasih tahu ini pelajaran-pelajaran nih. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut pasal di pelajaran, kamu boleh dapatkan satu buku tajuknya 8 Rahasia Kesehatan. Di situ dia akan kasih tahu tentang 8 tuh topik-topik yang kita akan belajar semasa kumpulan ini dari N sampai T. Jadi secara ringkas saya akan share pada malam ini
Yang pertama dia bilang, pilih olahraga yang disukai. Dan bukan itu saja, kita perlu ini terutamanya untuk yang ada masalah kesehatan. Walaupun kita suka tuh olahraga, kadang-kadang tuh olahraga dia tidak menguntung badan kita. Jadi dia disarankan di sini untuk minta nasihat dokter. Kenapa? Sebagai satu contoh yaitu gout. Dan gout ini kan dia ada masalah di sendi-sendi kan. Dia ada deposit uric acid di sendi. Jadi bukan semua senaman dia boleh buat. Yang senaman yang ada impact yang tinggi macam yang lompat-lompat begitu tidak akan rekomend untuk orang yang ada masalah sendi-sendi macam gout atau artritis begitu. Jadi apa yang baik untuk yang ada masalah begini, senaman yang terbaik dan pilih senaman yang tidak banyak kasih ada impact di di sendi-sendi macam berenang macam gitulah, ataupun berjalan yang laju-laju tuh brisk walking. Iya. Oke. Seterusnya dia bilang senaman 3 kali seminggu selama 30 hingga 60 menit. Dan sini dia sarankan juga tidak lebih daripada 6 kali seminggu. At least dalam 1 minggu tuh kamu senaman. Kalau contohnya kamu mau senaman tiap hari, terlampau hyper ataupun kamu memang semangat untuk bersenam, kamu suka bersenam, tetapi at least kamu ambil 1 hari untuk berehat sebab kita punya badan pun perlu recover juga. Dan ini Tuhan pun dia sudah terfikir pesan kan, jadi dia kasih sedia hari Sabat di mana kita boleh berehat. Oke. Di sini dia mention olahraga yang terbaik ialah jalan cepat atau jogging dan berenang. Oke. Kenapa? Sebab ini olahraga dia hampir sesuai untuk semua golongan lah, terutamanya yang sakit-sakit sendi-sendi pun, sebab ini dia tidak banyak bagi tekanan di sendi-sendi. Oke. Dan ingat penting pemanasan dan pendinginan. Jadi sebelum kita mulai exercise, mau stretching dulu atau warming up, dan untuk kasih panas-panas tuh badan dulu kasih ready, sebab di badan kita dia tidak boleh yang terus direct mau kasih yang ekstrim punya, mesti pelan-pelan. Dan selepas senaman ada pendinginan. Kita mau cool down dulu, kasih tenang-tenang tuh badan, bukan terus berehat ataupun terus lari. Itu sampai yang pernah ikut training tuh anak kasih tahuan lepas lari pun begitu, terus tidak boleh terus baring, begitu bahaya. Oke. Seterusnya dia bilang di sini paling bagus kalau olahraga tuh dilakukan di luar ruang, di mana kita boleh mendapatkan udara segar. Karena di sini kita bukan saja dapat boost kita punya oksigen, sebab kalau kita di udara segar kan dia punya oksigen lebih banyak dan lebih fresh kan. Dan kalau kita bersenam kita akan kita memerlukan banyak oksigen. Jadi kalau kita buat di tempat yang ada udara segar, di situ kita punya oksigen lebih banyak lah kita dapat. Oke. Tapi kadang-kadang kan zaman sekarang mungkin kadang-kadang ada cuaca tidak mengizinkan, begitu kita masih lagi semangat mau bersenam, boleh juga kamu bersenam di gym begitu kan. Oke. Seterusnya ini saya rasa poin yang terakhir untuk kita malam ini, dia bilang jangan berolahraga setelah selesai makan, tunggu setelah 2 jam kemudian. Jadi lepas makan, kalau siap makan tidak boleh terus berolahraga. Ini maksudnya yang ekstrim lah yang kita mention tadi. Tetapi dia bilang yang baik di sini, kalau kamu jalan perlahan selama lebih kurang 15 menit, kamu jalan brisk walking, tentu kamu boleh macam santai-santai di jalan lepas makan, dan kasih tolong untuk pencernaan untuk
digestion. Oke, saya rasa ini sejak kita punya poin-poin pelajaran kesehatan yang kita dapat, yang saya kongsikan pada malam ini, dan saya harap ini bermanfaat atau ada sesuatu yang kamu dapat walaupun simpel-simpel sehingga dari pelajaran ini, dan kita boleh ingat kita sama-sama membuat reformasi kesehatan, bukan saja reformasi kerohanian selama kumpulan umum ini, tetapi kita buat reformasi kesehatan. Kadang-kadang ada juga yang saya tidak ikut dari untuk pelajaran-pelajaran, tapi kita sama-sama buat dari malam ke malam. Kita buat yang simpel-simpel dulu yang kita dapat buat, baru lama-lama kita boleh buat yang lebih susah, yang ekstrim-ekstrim sedikit. Oke, itu saja pelajaran saya pada malam ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Oke, selamat malam. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena walaupun cuaca tidak berapa baik, tetapi mendung di luar saya nampak dari petang lagi, tetapi di hati kita tiada mendung. Tetap cerah oleh karena ada Yesus di hati kita semua. Baik, ada beberapa pengumuman yang kita umumkan malam ini sebelum acara dimulaikan. Dimintakan supaya sesudah acara ini, maksudnya sesudah acara terakhir EJK KKR, tolong tunggu sekejap, ada beberapa hal yang kita akan bincangkan. Dan mengenai untuk makluman, di sebelah sana sedang berjalan acara APTA. Acara APTA ini adalah acara pembentukan tabiat kanak-kanak. Jadi kalau ada anak-anak kamu yang mau join, yang belum join tadi malam, diminta kamu masih dibolehkan untuk join. Jadi itu saja saya rasa yang perlu kita sampaikan. Dan sekali lagi kita berterima kasih untuk kehadiran kita pada malam ini. Oke, selamat malam. Membuka kita 197, kuatkanlah dalam percaya.
kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu malam ini karena Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami dalam kehidupan setiap kami di dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau memimpin kami datang ke gereja-Mu untuk mendengar firman-Mu pada malam ini juga. Ya Tuhan, kasihani kami. Kami merasa kelemahan kami yang banyak menyakitkan hati Tuhan. Mohon belas kasihan agar kesalahan kami Tuhan mengampuni, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Pada malam ini ya Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mohon dengan belas kasihan untuk Tuhan memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, karena firman-Mu lah yang menjadi makanan tubuh rohani kami untuk pedoman kami dalam kehidupan sepanjang masa, untuk sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara juga kami berada di Ka'bah-Mu, biarlah kiranya kuasa Engkau menyertai dan malaikat-Mu juga melindungi kami. Jauhkan kami dari segala malapetaka, kuasa-kuasa roh kegelapan, agar kami tetap aman dan damai sementara kami berada di Ka'bah-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, selidiki hati kami dan pikiran kami, karena kami merasa kami tidak berdaya sekiranya kami tidak bergantung kepada-Mu, agar kami tetap mengetahui apa kelemahan kami dalam diri kami ini, karena hanya kepada-Mu Tuhan Yesus tempat kami bergantung untuk menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam KKR ini akan membuatkan kami semua merubah dalam reformasi semua dalam kehidupan kami, supaya kami dikuatkan dan diberkati. Kami berdoa juga kepada jemaat-jemaat yang datang pada malam ini, sementara kami mendengar, biarlah Roh Kudus-Mu juga akan hadir ke tempat mereka, agar mereka juga akan terus diberkati dan ada semangat untuk menyerahkan kehidupan mereka kepada-Mu, karena Engkau-lah yang Maha Kasih, tetap setia dalam keadaan apa sekalipun. Berkati juga kepada setiap jemaat yang mempunyai kekurangan dan kemurungan apa sekalipun keberadaan mereka. Tolong ya mereka ya Tuhan, agar berkat senantiasa mengalir setiap keluarga, untuk mereka juga mendapat berkat yang tidak terhingga daripada kerajaan surga yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa kami. Karena semua ini biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Sabat. Selamat malam, selamat datang kepada kita semua. Siapa yang merasa sangat diberkati pada saat ini, angkat tangan. Amin. Terima kasih sebab kita masih sempat untuk hadir ke KKR malam yang kedua pada malam hari Sabat ini dengan tajuk Total Reformation. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Ernati sebentar tadi yang sudah memimpin kita di dalam lagu puji-pujian, dan begitu juga dengan Ci Juna yang sudah membahagikan kepada kita tentang kesehatan, pelajaran kesehatan sebentar tadi, dan Elder Jonis yang sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Dan sebelum kita mendengar lagu istimewa, mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam ini, yaitu Puan Doreen Lim, saya ingin supaya
diakon yang sudah dipilih untuk bertugas. Saat ini kita akan, sebagaimana yang sudah diumumkan semalam, saat ini adalah masa kita untuk memungut persembahan. Dan selepas sejurus tamat pemungutan persembahan ini, penyanyi choir belia dari Gereja Puhus kamu terus bersedia di hadapan. Dan sementara pemungutan persembahan ini berjalan, mari kita ambil satu lagu Ku Cinta Padamu. Ku kasih padamu Yesus milikku. Satu, dua, lima. Ku kasih padamu. 1, 2, 5. Terima kasih atas masa yang kita sudah ambil tadi untuk memungut persembahan khas. Dan masa sekarang ini kita akan mendengar lagu istimewa daripada belia-belia dari Gereja Puhus. Oke, sementara belia-belia ini bersedia, Elder Melby akan memperkenalkan penceramah kita pada malam ini dan seterusnya akan memberikan pengumuman penting kepada kita semua. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertugas. Terima kasih belia-belia dari Puhus sudah bersedia. Dan sementara mereka bersedia untuk menyanyi, saya ingin memperkenalkan penceramah kita secara ringkas di sini. Namanya adalah Duren Lim, ya. Sabahan Sino natif, jadi orang perempatan juga sini. Oke, saya nampak mereka sudah sedia, jadi kita teruskan dulu mereka nyanyi, baru saya teruskan. Terima kasih.
Mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kau selalu ada untukku. Yesus, terima kasih. Kau selalu ada untuk menolong. Amin. Oke. Terima kasih dan puji Tuhan untuk lagu yang begitu merdu dan begitu mengangkat hati. Dengan kehadiran belia-belia ini memberi semangat kepada semua kita, terutama belia di sini, untuk terus melayani Tuhan. Baik, saya mau melanjutkan perkenalan kita untuk penceramah kita. Apabila saya lihat tadi biodata yang dia berikan pada saya nampak macam ringkas betul dan ada yang tidak lengkap, sehingga saya balik bertanya. Dan sekarang ini biodata dia yang penuh adalah, saya mau tanya, siapa yang kenal penceramah kita
yang ada di depan. Angkat tangan yang kenal. Yang kenal, yang belum kenal. Oke, Puan Doreen ramai belum kenal, jadi sangat perlu perkenalan ini. Dan Puan Doreen Lim ini adalah sebenarnya orang Sabah. Dia, kalau saya tidak silap, dia tinggal sana Koluan. Sebelah, bukan Koluan. Kiansom, sorry, Kiansom. So dia tinggal di Kiansom. Jadi orang Sabah juga sini. Sino, dia tulis sini sebagai Sino natif. Jadi peranakan, tetapi dia adalah pribumi. Dia adalah anak yang kedua dari 4 adik-beradik, dan dia dia satu-satunya sebagai perempuan. Dan nama adik-beradik dia di sini adalah Desmond, Dennis, dan Denny. Termasuk Doreen. Kalau kamu kenal Cikgu Haslina, siapa dari SAS kenal Cikgu Haslina? Suami dari Cikgu Haslina adalah abang dia, nomor 1. Jadi dia bersekolah primary school di SGK St. James, Kota Kinabalu. Dan sebagai secondary school, dia menamatkan secondary school di SAS pada tahun 1992. Jadi 1986 sampai 1992. Dan kemudian dia bekerja di Penang Adventist Hospital. Dia tidak beritahu bagian apa, tetapi dia bekerja di sana dari tahun 1993 hingga 2015. Lama, sejak tamat dari SAS dia terus berada di Penang Adventist Hospital. Dan dia ada freelance untuk kerja sendiri selama 10 bulan 2016 hingga 2017. Dan kemudian pada 2018 hingga 2021 dia dipanggil menjadi ACS, Adventist Community Service di Sabah Mission. Kamu tengok tuh van-van community service, pelayanan itu dialah sebagai pengarah di bagian itu. Dan pada saat ini dia sebagai direktur atau pengarah Director Health Ministry Department atau pengarah Departemen Kesehatan, pelayanan kesehatan di Sabah Mission. Sejak dari tahun lalu hingga saat ini, sejak awal tahun ini, minta maaf. Dan dia telah berkawin, dia bukan single ini nampak masih muda, tetapi dia sudah berkawin selama 21 tahun dengan Andi Lim. Tolong berdiri, minta suaminya supaya berdiri. Oke, ini adalah suaminya, juga handsome boy, nomor 2 handsome di ruangan ini. Nomor 1 ada di sini Makirayo Kopioha. Oke, saudara-saudara, dan mereka mempunyai 2 anak lelaki. Dan bersama mereka rombongan dia adalah saudari, dia punya asisten, saudari Priscilla. Kita panggil dia Priscilla. Tolong Priscilla supaya berdiri juga. Oke, inilah rombongan yang menyertai Puan Doreen Lim. Jadi inilah serba ringkas biodata dari Puan Doreen Lim, minta maaf. Dan sekarang kita akan terus mempersilahkan beliau untuk menyampaikan ada permintaan untuk kita berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa dulu untuk persembahan lagi. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami sehingga persembahan telah dikumpulkan
Dan biarlah ini dapat digunakan untuk memajukan pekerjaanmu, terutama pelaksanaan KKR yang ada di sini. Biarlah Engkau menyertai kami, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Dalam nama Yesus, amin. The display setting. Display setting at the top there. Display setting. Yeah, swap. Yeah, swap. Huh? It's not. Cannot. Duplicate. If duplicate, then you don't have the next one already. Try it again. Okay already. How is it? Are you okay? Selamat malam semua. Saya minta permisi untuk buka masa. Ini adalah kali pertama saya sampai ke gereja Tompu. Dan saya pernah masuk Laputung, tapi kalau saya tidak silap itu tahun 2016. Waktu itu belum lagi aspal jalan dia. Saya ingat saya turun saja sampai dekat sungai. Langsung itu saya simpang sebelah kanan. Saya tidak ingat nama keluarga, tapi saya ingat saya pergi ke rumah Veronica ataupun Ika namanya. Saya tidak tahu kalau Ika ada di sini. Tapi apapun, saya gembira sebab sekali lagi saya masuk ke bahagian sini. Jadi yang saya turun tadi, saya bilang kenapa lain-lain rasa macam saya tidak pernah masuk di sini. Sebab sudah begitu lama saya tidak sampai ke sini. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sekali lagi. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di kerajaan syurga, semua bersabar. Terima kasih atas peluang ini untuk belajar bersama-sama dengan Anda. Sementara kami akan belajar pada malam ini, biarlah Roh Kudus akan bersama dengan setiap kami di sini, supaya Ia dapat menyentuh hati setiap kami di sini, supaya kami dapat hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapa telah mendengar doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pada mulanya saya mau minta maaf, slide saya semua dalam bahasa Inggris. Sebab saya punya bahasa ini kan, bahasa yang pertama bukan jugalah English sangat. Apabila dengan husband saya itu English kami cakap. Tapi yang first language waktu saya kecil itu adalah Cina, Hakka. Apabila saya ke Pulau Pinang, orang bilang kami Cina mesti pandai cakap semua bahasa Cina. Oh, saya bilang tidak. Sebab di Pulau Pinang itu cakap Hokkien. Saya tidak tahu cakap Hokkien. Tapi terpaksa belajar lah kan. Dan sesudah itu setiap hari-hari bertutur itu dalam bahasa Inggris. Tulis report pun dalam bahasa Inggris. Mau cakap dengan dokter pun bahasa Inggris. Lama-lama kena belajar juga bahasa lain sebab banyak pesakit yang datang ke hospital yaitu orang dari Indonesia. Dengan itu saya mau belajar juga dalam bahasa Indonesia supaya
pesakit itu datang, saya dapat berkomunikasi untuk supaya mereka faham apa yang dokter mau. Dan sampailah satu tahap orang Malaysia dia cakap, "Nurse, kamu dari Indon kan?" Saya bilang bukan. Saya orang Malaysia. Jangan kau bohong, Bang. Saya bilang saya tidak bohong. Tetapi kenapa kalau saya tidak lihat muka kamu? Dia bilang cuma dengar kamu cakap. Kenapa macam orang Indon? Dia bilang. Tidak, saya orang Malaysia. Saya tidak percaya bakal dia bilang. Saya pergi ambil IC saya. Pergi dia bilang. Saya pergi ambil IC saya tengok. Memang IC saya biru, saya bilang. Oh, okey. Sekarang saya percaya sama kau deh. Jadi sejak dari itu saya punya bahasa ni kan campur aduk. Waktu dari sekolah di SAS, pandailah saya cakap sikit dusun. Tapi bila sampai sana, tengkang kana tiada sudah. Habis sudah hilang. Apabila saya balik sini, saya boleh faham sikit-sikit. Orang cakap sama saya senyum-senyum. Tapi kalau dia cakap yang dalam-dalam sudah, minta maaf nah. Dia bilang begitu. Jadi sekarang ada bagus sedikit, tapi janganlah kamu cakap saya dusun habis-habis sana. Nanti saya senyum sejak dengan kamu. Kalau kamu nampak saya senyum lebar itu kan, berarti saya tidak paham sudah lah itu. Apapun, malam ini saya akan coba untuk terjemahkan bahasa Inggris ini ke Melayu. Oke, mungkin saya punya bahasa akan campur-campur sedikit, saya minta maaf dulu. Oke, healthy lifestyle. Kalau kita kasih terjemah itu adalah gaya hidup ataupun sembuhkan gaya hidup Anda. Heal thy lifestyle. Kalau kasih sambung tiada itu, tengah-tengah itu kan sengkang tuh dia bilang healthy lifestyle. Kehidupan yang ataupun gaya hidup yang sehat. Siapa di sini antara kita memang kerap kalau kita sakit kita gunakan dipanggil natural remedy ataupun ubat-ubatan semula jadi. Anyone? Satu saja? Yang lain tuh? Makan ubat dari hospital? Saya percaya kan setiap kita adalah itu kita gunakan yang bahan-bahan yang dipanggil semula jadi kan. Tetapi ramai juga yang tidak pandai pakai ubat-ubat ataupun kayu-kayu kan. Saya satu daripadanya lah. Tetapi tahukah dalam kehidupan kita ini banyak benda ialah natural remedy. Tidak payah beli. Tidak payah beli. Kamu percaya kan? Percaya? Ini anak murid semua yang bagus tahu. Health, yaitu kesehatan. Kesehatan itu adalah penting dalam kehidupan kita. Tapi kesehatan itu bukan segala-galanya ya. Tidak berarti kita sihat, berarti kita masuk surga. Asal saya sihat cukup sudah dia bilang. Tidak, ia penting, tetapi ia bukan segala-galanya. Tetapi kalau tiada kesehatan, kehidupan ini tidak komplit dia bilang. Tidak penuh. Bagaimana itu? Coba kita pilihkan. Kalau kita sakit, banyak benda kita tidak boleh buat kan? Kalau kita sihat, mana sejak kau cakap? Jalan saja dia bilang. Apa saja yang kita mau buat? Kalau kita sihat, kita boleh jalan, kita boleh buat, kita boleh lakukan. Tetapi kalau kita tidak sihat, nah, dia bilang mari kita pergi hiking. Ya, kaki saya sakit, saya tidak dapat jalan. Nah, paling simple. Ataupun dia bilang saya tidak sihat, saya tidak dapat pergi gereja. Sebab kalau sekarang ni kan zaman COVID, walaupun endemik sudah, kalau sudah start batuk-batuk, ada fever, jangan kau datang sana rumah lah kau, dia bilang. Kan jangan kasih jangkit yang lain di gereja. Betul? Jadi itu H yang kita lihat itu adalah kesehatan, health. Kedua, exercise. Sekarang nih kalau dusun walaupun tidak pandai bahasa Inggris, kalau dia bilang
Karena may exercise, dia bilang paham juga kan. Nah, kita tahu juga itu bersenam. Jadi apa yang kita boleh buat? Kalau kita sudah kita anggap kita tua kan, siapa yang dianggap dirinya tua? Saya tidak dapat, sudah mau exercise, dia bilang. Betul kan? Jangan kecewa, walaupun sudah tua itu masih boleh exercise. Orang yang lumpuh pun masih boleh exercise, walaupun dia tidak dapat berdiri. Dia duduk di tepi katilnya itu, dihayun-hayun kakinya itu pun exercise juga. Diangkat-angkat tangan begitu pun exercise juga. Ya, untuk bernafas dalam, deep breathing dia bilang. Coba kamu tarik nafas. Oke, hembus nafas. Satu kali lagi. Nah, itu pun exercise juga. Itu exercise paru-paru. Oke, kalau kita jalan, kalau orang yang suka berbasikal, wah, siapa yang suka berenang? Ada sungai bahkan sini. Nah, pergi berenang juga exercise. Ataupun bergerak, pergi tanam bunga. Ada yang adu-adu, aki-aki bilang kan, oh ya saya tidak kuat sudah, macam dulu mau pergi Mindahu, dia bilang. Sini rumah aja lah saya tanam-tanam bunga. Oh, bagus juga itu tanam-tanam bunga, supaya kita lihat ada bunga itu kan, dia terapi. Orang yang di bandar kan, dia mau banyak-banyak bunga supaya dia bilang bikin cuci mata, bikin cuci, saya pengen mindah, dia bilang. Ya, itu adalah semua exercise. Air, oh bukan, ini udara. Oke, angin dia bilang, air. Tadi kita sudah buat tarik nafas, hembus nafas. Jadi, apakah kita berterima kasih dengan udara yang kita ada? Kalau tiada, coba kau pijit kopi yang hidup lah. Tutup mulut, pijit hidung. Berapa lama kau boleh tahan tiada udara? Mungkin ada yang boleh tahan 2 menit lah. Kalau lebih dari itu, pening-pening sudah itu. Mungkin nampak bintang, nampak bulan sudah mengkal ya kalau waktu siang. Kan? So, udara penting untuk kita ya. Air, liquid, ia adalah satu uknum yang penting dalam kehidupan. Bukan manusia sahaja. Kalau musim kemarau, kalau itu tumbuh-tumbuhan tidak kasih siram, apa jadinya? Kering. Jadi bunga kesayangan itu pun matilah, kan? Jadi ini adalah air. Temperance, kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah amat penting dalam kehidupan kita. Bukan yang satu kita suka buat itu jangan kita buat. Contohnya kalau dalam pemakanan, kalau dia bilang saya suka makan yang ini, monotos nggak makan itu. Coba kalau siapa yang suka dengan buah naga, banyak juga suka buah naga. Siapa yang boleh kasih habis 1 biji buah naga? Oh, tapi jangan kau terlampau monotos. Kalau kau monotos tuh, lirik juga dia punya alamat. Ya, bikin cuci perut, walaupun dia bagus. Apa saja yang bagus itu harus juga kita ada kesederhanaan. Sebab kalau tidak, padah dia punya alamatnya. Sebab kesederhanaan ini bukan hanya dalam makanan, dalam aktiviti seharian kita. Kalau kita suka exercise, bukan berarti kita pergi exercise saja. Tidak gunanya untuk mendapat keseimbangan dalam kehidupan kita. Sekiranya kita asyik exercise, tapi exercise setengah mati, makan itu tidak jaga. Ataupun dia bilang saya tidak lapar, dia bilang saya mau exercise saja. Macam mana kamu ada tenaga mau exercise kalau tidak makan dengan seimbang? Tiada nutrien yang baik ya. So, apa juga yang kita buat? Oke? Dari segi minum, dari segi karakter kita, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan, kita harus lakukannya dengan kesederhanaan. Kalau yang kuat mindahu itu jangan lebah monopot mindahu nopo. Mesti mau rehat, mesti mau makan sampai masanya itu makan, sampai masanya itu berehat, ya. Happiness, kegembiraan, ataupun gembira adalah
satu rahasia untuk kehidupan yang sihat. Sebab kalau kita sentiasa ceria, kita gembira, ia juga membantu dalam immunity kita. Kalau sentiasa murung, sentiasa marah-marah sejak tu kan, kita punya immunity itu boleh turun juga itu. Kita akan jatuh sakit kalau immunity kita rendah. Jadi kalau kita sentiasa, bukan juga lah saya suruh mau senyum sejak dia bilang kena marah pun gini juga dia bilang. Kalau begitu saya pun mau marah. Tetapi anak-anak sekarang kan, macam saya punya anak buah, kalau kau marah dia tengok kau macam dia tidak perasan. Dan saya lagi tambah lagi saya marah. Tapi bukan juga lah disuruhnya senyum-senyum kambing saja, tapi kita harus mau ada macam sifat yang kita gembira. Oke? Bukan mau marah-marah saja selalu. Ke kiri kau lihat marah juga, ke kanan kau lihat marah juga. Mana-mana aja kau pergi pun mau cari pasal saja, mau marah saja. Nah, kalau macam itu kita sendiri yang akan sakit. Sebab immunity kita akan turun. Sebab apabila kita marah, kita punya badan ini kan dia akan dipanggil positif ion, dia akan increase sebab kita marah. Kalau kita gembira, dia boleh kasih hilang kita punya stres, dan banyak lagi kebaikan dia kalau kita sentiasa senyum ataupun gembira. Youthfulness, dia bilang ni berjiwa muda. Walaupun umur sudah 90 tahun, tapi jiwanya itu masih lagi muda. Macam mana itu? Possible lah? Coba kita tanya. Tuh, ada saya nampak satu. Ina sana. Tengok, asal dia tengok saya akan dia senyum saja. Ya, awet muda betul. Dia tengok saja. Saya tidak nampak muka dia, tapi saya boleh nampak matanya itu senyum selalu. Dari tadi lagi di depan lagi itu dia masuk pun kan dia senyum saja. So, itu yang kita mau, walaupun dia sudah berumur, tapi dia itu jiwanya sentiasa gembira, sentiasa senyum saja. Tuhan mau lihat kita gembira, bukan mau selalu kita lihat muka kita itu bagaimanapun. Orang bilang kan itu muka itu jarum kasih cucuk pun tidak boleh masuk, dia bilang. Jangan. Sebab Tuhan mencipta kita adalah makhluk yang gembira. Dia mau kita bergembira. Okay? So, youthfulness is our ultimate goal. Jadi, yang kita mau mencapai ialah hati yang gembira. Ya, yaitu sentiasa rasa yang macam anak muda lah. Kalau kamu tengok, kalau tuh anak muda itu gembira tuh, dia lari lah, dia lompat lah. Yang anak kecil lagi tuh, kena bukit pun dia naik juga kan? Tidak boleh naik pun dia naik juga, sebab hatinya gembira. Love, kasih. Tuhan mengatakan dalam Alkitab, sekiranya kamu tidak ada kasih dalam kehidupan kamu, maka kamu tidak kenal saya. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Yes, if you have love, you have everything so passionately. Sekiranya kita ada kasih dalam kehidupan kita, ada kasih dalam diri kita, kita secara otomatis kita akan mengasihi orang sekeliling kita. Sama juga kalau kita tidak gembira, kita tidak mungkin akan menyayangi orang sekeliling kita. Sebab kalau kita banyak masalah, selalu kita pikirkan yang negatif. Sorry lah kalau saya mau sayang sama kau, saya punya masalah pun saya tidak boleh kasih selesai, dia bilang. Kan? So, it is important to have love in our life, okay? Integrity. Saya coba mau cari apa kalau dalam bahasa Melayu integrity. Saya cari, saya bilangkan integrity in bahasa Malaysia. Dia keluar integrity juga. Cuma dia punya Y itu jadi I. Saya bilang macam mana? Waktu anak saya masih kecil, mereka suka tengok ini video, tapi anak saya tidak tengok siri di television.
yang Ultraman lah, apa semua itu no. It's a no in my house waktu anak saya membesar. Tapi mereka suka lihat educational, yang pendidikan. Yang ini ada satu teman di Pelapinang. Dia sangat suka dengan anak-anak, dan hampir setiap anak-anak yang dia sayang itu dia akan bagi CD. Dia bagi CD, dan dalam itu kan adalah education yang mendidik anak-anak. Satu daripada video itu dipanggil Auto Be Good. Itu kereta itu boleh bercakap. Dan apa yang kereta itu dalam video tersebut, mereka mengajar anak itu quality ataupun menjadi seorang yang baik. Satu daripada cerita itu menceritakan integriti. Jadi di sana dia juga memberitahu apa arti itu integriti untuk anak-anak supaya mereka paham. Dan saya mempelajari, saya bilang that is a very, ataupun itu adalah satu cara yang baik untuk menceritakan apa arti itu integriti. Setiap kita di sini, kita harus mau ada integriti ini dalam diri kita sendiri. Apa itu integriti secara ringkas? Melakukan sesuatu yang baik walaupun tiada orang yang melihat. Dalam Inggris, do what is good even though there is nobody watching you. Bukan kita mau lakukan itu yang baik apabila ada orang melihat kita, supaya orang bilang, wah bagus oh, very good oh, dia bilang. Anak yang baik, orang yang bagus, dia bilang. Tapi kalau tiada orang yang melihat, curi tulang dulu bah, dia bilang. Curi ayam dulu, dia bilang. Bukan dia orang tahu. Tapi manusia tidak nampak. Siapa nampak? Yes, Tuhan Bapa di atas, dia melihat. Jadi kalau kita praktikkan integriti ini dalam kehidupan kita, banyak sekali benda yang kita boleh harmoni, yang kita dapat mencapai. Kalau kita kalau kita praktikkan integriti ini dalam kehidupan kita, dalam bahagian semua, yaitu kesehatan, kerohanian, ya, kita akan mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Faith, iman. Faith has significant health benefit. Kalau kita mempunyai iman dengan Tuhan, kita akan mencapai kehidupan yang penting. Sebab kenapa? Alkitab mengatakan, seek ye first the kingdom of God. Cari dululah kerajaan Allah. Yang lain itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, so kita harus mencari Tuhan dahulu. Adakan iman kita, teguhkan iman kita sebelum kita melakukan yang lain. Environment, sekeliling kita. Kita harus senantiasa ada sekeliling yang sehat. Seperti di sini, di kampung. Bukan juga saya cakap di kota itu terlampau kotor, tapi kalau dibandingkan udara di sini dengan juga di kota, memang di sini lebih segar. Ya. Tetapi walaupun kita di kampung, kita punya udara boleh juga disamakan macam di kota. Contohnya, kalau di rumah kita punya tingkap kan biasa karena tutup rapi-rapi, tutup dia habis-habisan. Dia bilang itu nyamuk mau masuk, itu apa? Itu kali bobok dia bilang, apa itu? Moth dia bilang. Mau masuk dia bilang, bukan kali bambang waktu siang lah kan. Nah, dia bilang mau masuk dia bilang, ataupun itu apa itu surun kan? Hah? Nah, menikot kan dia mau masuk dia bilang. Jadi saya kasih tutup habis-habisan dia bilang. Kalau tiada udara yang segar masuk dan keluar dari rumah itu,
di dalam rumah itu udaranya itu kan sama seperti orang yang di bandara. Sebab yang di bandara itu mereka semua tutup rapi-rapi. Sebab banyak abuk bah, kan? Itu exhaust semua di luar, jadi mereka tutup semua, pasang aircon. Ya, so walaupun di luar sana itu segar, tapi kalau kita tutup semua tidak membenarkan udara itu masuk. Dalamnya itu udara juga tidak segar. Saya punya rumah, walaupun saya di rumah kah, saya tidak di rumah kah, saya punya tingkap kalau sudah buka tidak pandai tutup. Tidak pandai tutup. Tetapi saya tidak juga suka itu serangga-serangga masuk rumah saya. Jadi apa kita mau buat? Pasang apa? Pasang jaring lah, supaya kita boleh enjoy aircon dari luar. Dia bilang. So itu adalah cara supaya angin itu segar, yaitu kita dapat environment ataupun suasana yang segar dan bersih. Oke? Begitu juga dengan sekeliling rumah kita harus bersihkan, ya, supaya kita juga hidup dalam keadaan yang bahagia. Sunshine, matahari. Siapa yang paling takut keluar karena jemur matahari? Ada juga. Dulu waktu saya di Penang, waktu saya di sana lah, saya jarang jumpa matahari. Pagi jam 6 saya sudah keluar dari rumah. Kalau di Pulau Pinang pukul 7 pun belum lagi siang kan? Masih gelap lagi. Jadi saya sudah keluar, hantar anak pergi sekolah, langsung itu saya pergi ke sekolah, pergi kerja. Sampai tempat kerja sudah 7:30. Matahari baru dia mau naik, itu pun belum lagi kau rasa panas. Lepas itu masuk kerja sampai jam 5:30 baru kami keluar dari office, baru pergi ambil anak, baru pulang. Jadi itu matahari kan tidaklah kau terasa yang terik. Jadi apabila waktu off day, cuti, waktu hari cuti, kalau keluar sama matahari, panas betul loh saya bilang. Mau sejak pergi lindung sana bawa macam itu Putri Lili. Apabila saya balik sini, karena suruh kerja di SCS 2018, panas oh, saya bilang, panas oh. Saya tengok hitam sudah saya bilang. Jadi kawan saya bilang, betul loh kok hitam sudah. Jadi ada satu kawan saya, sangat positif. Bila hitam, dibilang yang penting masih ada kulit belum. Betul juga apa yang kau cakap, saya bilang, supaya kan saya tidak dapat kanser kulit lah. Sebab kalau terlampau putih tidak juga bagus, terlampau berjemur juga tidak bagus. Kalau terlampau jemur itu kan boleh dapat kanser kulit kan. Kalau terlampau tidak berjemur juga itu kan tidak ada vitamin, dia bilang pucat macam itu kertas. Okay? So sunshine is good. Bukan saja ia memberi kita vitamin D, tapi ia juga satu-satunya membasmi kuman yang paling bagus. Kalau itu orang ada siapa-siapa aja di rumah kamu kan yang kena COVID, kalau boleh itu kan pagi-pagi kau keluar. Waktu orang tiadalah, jangan kau pergi dekat-dekat dengan orang. Sana luar kau berjemur. Waktu siang-siang tuh, waktu matahari baru mau naik. Dia akan membantu untuk mematikan kuman dan juga masa yang sama dia memberi vitamin D. Kamu tahu apa kegunaan vitamin D kan? Ada siapa mau coba vitamin D? Apa kegunaan dia? Nurse? Dokter? Apa kegunaan vitamin D untuk itu? Ya, ia dapat memberi kita, membantu untuk serap kalsium dalam badan kita. Oke? Kalau orang yang langsung tidak berjemur di luar itu mungkin dia vitamin D deficiency lah, yaitu kurang vitamin D. Jadi kalau kita kurang vitamin D, kita makan kalsium banyak-banyak pun dia tidak membantu untuk menyerap dalam badan kita. Oke? So, ingatlah, waktu siang-siang aja kopi jemur jam 12, jam 1. Kalau kamu minta jadi itu lilin sudah hancur begini, dia bilang, pergilah kamu jemur. Ataupun kamu minta set kepala, pergi jemur lah tengah hari. Janganlah kamu jemur yang waktu
7 sampai jam 10 boleh lagi. Tapi sekarang kalau di sini kan 9 pun panas sudah, betul kan? Yielding. To be firm in our decision, yield from temptation. Kata ini perkataan kalau tidak dibelajar betul-betul, macam ini kan kita mau meminta-minta supaya kita jatuh dalam pencobaan setan. Tetapi kita mau lari dari situ. Supaya itu kan kita akan berpegang teguh kepada Yesus. Kita tidak mau, tidak mau jatuh dalam pencobaan setan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat sejati. It's a precious gift. Satu hadiah yang begitu murni diberikan Tuhan. Ya. Apa yang kita buat itu adalah untuk Tuhan. Hadiah dari Tuhan. Jadi apa yang kita perlakukan dalam kehidupan ini, biarlah ia menjadi hadiah kepada Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang Tuhan rasa jijik dia bilang. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita, biarlah kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Penting lagi dalam kehidupan kita, ya. Pemakanan, eating at the right time, at the right amount, and with the wide variety of fruits and vegetables. Apabila kita makan, siapa yang suka makan? Yang enjoy makan. Ramai juga kan. Tapi yang tidak angkat tangan itu pun saya rasa makan juga, Bah. Ya mungkin bukan kegemaran dia makan lah, tapi semua kita makan juga kan. Tapi macam mana cara kita makan? Bukan bilang, ayah saya mau makan sekarang, saya lapar, sekarang saya makan. Saya tidak lapar, tidak mau makan. Dia bilang, nanti baru saya lapar, baru saya makan. Itu sangat tidak bagus untuk kesehatan kita. Apabila sampai masanya makan, kita makan. Jangan bilang saya cubit sini, saya cubit sana, tapi saya paham juga lah, ada juga masa yang tidak lebih siakan. Itu perut tidak lebih lapar. Tapi macam mana mau kasih masuk makanan kan, saya tidak lapar, dia bilang. But whatever it is, apapun yang kita lakukan, waktu makan, kita makan. Sebab kalau sudah limpas waktu makan itu, tidak lagi kosiakan. Nanti contohnya kalau pukul 12 biasanya lah kan, enggak, saya mau start breakfast juga. Siapa yang makan sarapan pagi di sini? Makan sarapan pagi. Yang makan sarapan pagi. Angkat tangan ke kamar betul-betul. Yang makan sarapan pagi. Mesti dia makan, tidak miss itu, mesti dia makan sarapan pagi. Wow. Ya, saya tidak heran juga. Ramai juga yang tidak makan sarapan pagi. Kau tahu, saintis kan, mereka mengadakan kajian. Mereka mengatakan orang yang tidak makan sarapan pagi adalah orang yang pendek umur. Kenapa? Sebab waktu sarapan pagi itu adalah antara waktu makan yang terpenting dalam kehidupan kita. Sebab badan kita waktu pagi kita mau kerja. Yang anak-anak ke sekolah kita memerlukan energi untuk otak kita berpikir. Jadi kita harus makan yang baik, yang penuh khasiat supaya badan ini dapat menyerap yang bagus. Kalau kita tidak makan sampai sana sekolah, orang bilang ayah saya biasa sudah. Buang itu kebiasaan yang tidak baik. Mulakan kebiasaan yang baik. Sarapan pagi itu biarlah agak yonakan dibilang. Kalau tengah hari itu boleh dikasih kurang-kurang. Kalau malam itu, kalau biasa sudah tidak makan, dosa makan pun nggak apa-apa juga. Tapi kalau biasa makan, janganlah makan jam 8, tidur jam 10, jam 9. Tidak bagus. Tidak bagus. Jadi kalau mau tidur jam 9, makan jam 5.
Boleh juga makan. Makan yang penuh juga boleh, tapi awal. Dia bilang yang untuk kesehatan ialah selepas kita makan, biar 4 jam dari yang akhir sekali kita makan baru kita tidur. Itu adalah cara yang betul. Oke? Jadi kalau makan itu bukan nasi saja, bukan ayam saja, tiada sayur, harus seimbang. Mesti mau ada buah-buahan, mesti mau ada sayur, mesti mau ada protein. Oke? Yang protein itu tidak semestinya ayam, ya, tidak semestinya ikan. Yang protein itu boleh jadi tauhu kah, ataupun telur kah, ataupun kacang kah. Dia seimbang. Oke? Jadi ayat untuk kita bawa balik. Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita buat itu untuk demi kemuliaan Tuhan. Kenapa saya mau sihat? Disebabkan supaya saya boleh pergi enjoy, saya boleh pergi holiday, saya boleh makan lebih banyak. Apakah itu tujuan kita? Ataupun tujuan kita mau sihat supaya kita dapat menjadi saksi kepada Tuhan, ataupun kita dapat memberitakan Injil kepada orang yang lain. Sebab kalau kita sakit, macam mana kita mau keluar untuk bercerita dengan orang? Saya mau ceritakan satu cerita, yaitu cerita yang terakhir ya. Di Amerika Serikat ada satu cerita. Mereka di sebelah utara, mereka sangat banyak dengan ikan codfish, sampai berlimpah-limpah. Dan pada satu masa di sebelah selatan tiada ikan, satu ekor codfish pun tiada. Jadi orang mereka ini, dia bilang supaya keseluruhan negara ini orang dapat makan ikan cod ini, dia bilang macam mana cara dia. Jadi orang yang di sebelah utara itu yang banyak dengan ikan cod, dia cakap begini, kita kasih beku itu ikan waktu dia masih hidup, kasih masuk, kasih beku dia secara hidup-hidup, dan kita hantar ke sebelah selatan. Apabila mereka dapat ikan itu, mereka masak supaya mereka juga boleh merasakan ikan cod yang begitu sedap, dia bilang. Tetapi orang yang di selatan, apabila mereka potong ikan itu dan mereka masak, dia punya rasa itu, rasanya itu berbeza seperti mana orang yang sebelah utara. Mereka bilang dia punya rasa itu dan dia punya tekstur macam saya tidak tahu apa macam mau cakap. Itu dia punya isi dia, mungkin ada yang dia bilang macam ada yang orang katakan dia segar atau tidak ya. Dia bilang macam kurang, ada yang kekurangannya. Jadi dia bilang, oh waktu itu ialah kita kasih beku, dia bilang. Jadi kita gunakan cara lain. Kita ambil itu akuarium yang besar, kasih taruh di kereta api. Jadi itu ikan hidup masuk di dalam akuarium, dan dari utara ke selatan, ikan itu hidup, tidak mati, tidak kena beku. Kasih bawa sampai selatan dengan cara begitu, dia bilang. Apabila mereka kasih bersih itu ikan, masak, tapi dikali hidup boh. Kalau orang bilang ikan hidup sedap kan, manis kan, tapi apabila mereka makan, dia bilang masih juga ada lagi kurangnya, ada lagi kurang. Jadi mereka pun berpikir macam mana ini. Kalau waktu kena beku, dia bilang tidak juga ngam. Kalau dia bilang masih hidup, masih juga tidak. Jadi
Macam mana? Jadi mereka berpikir-pikir, las-las mereka guna cara ini. Sama juga dalam kereta api, ikan kod itu dimasukkan dalam akuarium. Kali ini mereka kasih masuk ikan keli di dalam. Ikan keli, catfish, di dalam akuarium tersebut. Ikan kod dengan ikan keli ini, mereka itu musuh ketat. Itu ikan keli, dia mau pergi gigit itu ikan kod. Jadi apabila ikan keli itu dimasukkan dalam akuarium tersebut, dia berkejarlah di sana, di dalam, sepanjang jalan itu. Dia berkejaran. Jadi itu catfish, dia mau kejar, dia mau pergi gigit. Jadi kalau itu ikan kod diam-diam di sana, kena gigitlah dia. Jadi dia sentiasa bergerak. Apabila sampai ke destinasi tersebut, mereka sembelih itu ikan dan mereka masak. Mereka makan. Dia bilang ini luar biasa, sedap, macam seperti orang yang di utara, dia bilang. Jadi kesimpulannya itu ialah itu ikan kod itu sentiasa bergerak. Dia bukan diam-diam tidur. Jadi apa kita boleh bawa dalam cerita ini? Kalau kita rasa dalam kehidupan kita adalah orang yang tidak mau bergerak sebab kita malas, sebab kita tidak suka perubahan. Kita carilah ikan keli mana satu yang boleh membuat kita sentiasa bergerak, supaya sentiasa memberi kita peringatan. Jangan kita diam-diam, jangan kita sentiasa begini saja kehidupan kita. Kita harus bertukar, kita harus lebih maju. Kalaulah kita rasa ke dalam kehidupan kita ini terlalu diam, tiada perubahan, tiada perkembangan, tiada kemajuan, carilah ikan keli mana satu yang boleh dikasih masuk dalam kehidupan kita supaya kita bangun, ya, supaya supaya kita tidak diam-diam sentiasa. Kalaulah dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita itu sudah berdiam diri saja, tidak bermaju kemana-mana. Jangan sampai ikan keli, si iblis yang masuk dalam kehidupan kita, sampai kita menjadi biasa, kena gigit pun tidak merasa. Ya, so dalam kehidupan kita bukan saja kita mau sihat, tapi cari dululah kerajaan Tuhan. Perbaikilah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Langsung itu kita bagi tahu dengan Tuhan. Di manakah kehidupan kita yang tidak sihat itu? Biarlah Tuhan yang memberi kita semangat, memberi kita petunjuk bagaimana untuk memperbaiki kehidupan kita. Dengan semua yang kita lihat tadi. Kehidupan, air, udara, kesederhanaan. Semua itu adalah natural remedy yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat semua itu, tidak perlu kita mau keluar 1 sen pun untuk mendapat remedy yang semula jadi tadi. Kita tidak perlu bayar. Matahari itu free. Angin yang bertiup di luar itu, udara yang kita hirup itu percuma. Air ya mau dibeli dari pipe kan, tapi kalau ada yang dari bukit, ya. Tapi itu air, kalau dibandingkan air dengan electricity, air lebih murah kan kalau dibandingkan dengan karan. Jadi satu yang tadi saya mengatakan itu integriti. Biarlah kita lakukan segala-galanya dengan sifat integriti yang ada dalam diri kita. Kita minta Tuhan untuk membantu kita. Saya harap kita semua belajar bersama-sama, yaitu termasuk diri saya sendiri, untuk lebih integriti dalam segala-galanya yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Pelajaran yang sudah diberikan pada hari ini.
Sudah tiba masa kita untuk memikirkan sendiri di manakah kita harus bermula untuk mengubah gaya hidup kita. Dari segi pemakanan, dari segi exercise, dari kita saja itu. Dan biarlah pelajaran itu menjadi satu titik pemula bagi kita untuk menyadarkan diri kita bahwa semua di dunia ini adalah percuma, sebagaimana yang Tuhan Donald katakan tadi. Mari kita berubah kepada gaya hidup yang lebih baik. Terima kasih di atas pelajaran yang sangat menguatkan, yang dapat mengubah arah hidup kita. Dan untuk menyambut lagu itu, mari kita tutup dengan lagu tema kita I Will Go, dan selepas lagu tema ini habis, Puan Doreen akan memimpin di dalam doa penutup. Suara Yesus panggil, ku jawabku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawabku kan pergi. Pergi berjalan kawan kasih, jiwa yang bersedih, ku jawabku kan pergi. Pergi beritakan kawan kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku. Allah Bapa di kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Bapa sepanjang minggu, dan sekali lagi kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam waktu yang begitu indah, yaitu pada hari Sabat Engkau. Bapa, terima kasih juga atas pelajaran yang telah Engkau sediakan untuk setiap kami di sini. Biarlah ia menjadi satu kekuatan kepada setiap kami di sini untuk memperbaiki lagi kehidupan kami, semata-matanya untuk kemuliaan Engkau. Biarlah Engkau juga memberkati umat-umat yang berada di gereja Ketengku, supaya mereka juga berganding tangan bersama dengan Engkau untuk menyehatkan kehidupan mereka. Berkatilah mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan ataupun dalam kerohanian, sebab kami semua adalah orang yang lemah. Hanya Roh Kudus dari Bapa yang dapat memberi kami kekuatan untuk bangun dan juga mendekati Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa kami. Pimpinlah setiap kami di sini, sementara kami akan bersurai, supaya kami semua dapat sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan sekali lagi, bawa kami kembali untuk berbakti bersama keesokan hari. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Menyambut itu dengan senang hati dan dengan gembira, dengan penuh syukur,
dan kami akan memberikan satu penghargaan untuk kesediaan menyampaikan message tadi. Dan walaupun kecil, tetapi ini sangat manis. Manis seperti madu, karena ini adalah madu. Oke.